Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya, Bribtu Rizka. Dan untuk mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi tinjau langsung vaksinasi massal presisi di Gorontalo. Vaksinasi massal presisi tersebut menyasar para pelajar, lansia hingga masyarakat umum. Kegiatan ini digelar di 23 titik dengan target penerima 7.000 orang. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengecek vaksinasi massal presisi di Gorontalo. Irjen Pol Firman Santiabudi berpesan agar pandemi COVID ini dihadapi secara bersama-sama dengan kesabaran. Menurutnya, vaksinasi massal presisi ini menyasar para pelajar, lansia hingga masyarakat umum. Kegiatan ini digelar di 23 titik dengan target penerima 7.000 orang. Menyaksikan pelaksanaan vaksin untuk Gorontalo yang tadi kami sebentar berbincang bahwa hari ini kita merencanakan kegiatan vaksin ini dilaksanakan di 23 titik ya dengan target 7.000 itu nanti bisa disaksikan bahwa masih ada yang pelaksanaan untuk target untuk vaksin yang kedua, tapi juga sudah ada beberapa melaksanakan untuk pelaksanaan booster. Dalam vaksinasi ini, Polri bekerja sama dengan Forkopimda setempat. Selain digelar secara massal, vaksinasi juga dilakukan dari rumah ke rumah atau door to door. Kakor Lantas menghimbau kepada masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan. Irjen Pol Firman Santiabudi berharap capaian target vaksinasi bisa segera rampung. Dari Gorontalo, Tim Liputan NTMC Polri. Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi pimpin pelatihan Praoperasi Keselamatan 2022 di gedung NTMC Polri Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol Edi Junaidi menjelaskan pada operasi keselamatan mengedepankan kegiatan secara preemptif dan juga preventif. Korlantas Polri menggelar pelatihan Praoperasi Keselamatan 2022 yang akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada awal bulan Februari 2022. Kegiatan pelatihan Praoperasi Keselamatan dipimpin oleh Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Edi Junaidi di gedung NTMC Polri Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol Edi Junaidi mengatakan pada operasi keselamatan mengedepankan kegiatan secara preemptif dan preventif. Menurutnya, 60% melaksanakan kegiatan preemptif, seperti memberikan himbauan, sosialisasi, dan 40% melaksanakan kegiatan secara preventif. Kabak Ops menegaskan tidak ada penindakan secara hukum seperti tilang dalam operasi keselamatan tersebut. Namun jika personal akan memberikan teguran secara persuasif, simpatik, dan humanis, pihaknya memperbolehkannya. Tetapi kalau rekan-rekan memberikan teguran secara persuasif, simpatik, humanis, itu dipersilakan. Tetapi belangko tilang tidak ada. Ya, dan ini sudah saya sebarkan ya, ke seluruh jajaran. Artinya pada operasi keselamatan ini adalah mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif. 60% kita melaksanakan kegiatan preemptif dan 40% kita melaksanakan kegiatan preventif. Kabak Ops juga meminta jajaran untuk memasang spanduk terkait protokol kesehatan di tempat-tempat strategis dan membagikan masker kepada pengguna jalan. Hal tersebut untuk mendukung pemerintah dan Satgas COVID-19 dalam mencegah serta mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian Omikron. Kombes Pol Edi Junaidi juga menegaskan personil yang melaksanakan operasi keselamatan harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri.
Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi didampingi Wakapolda Gorontalo Brigjen Pol Puji Prasetyanto Hadi meninjau vaksinasi massal di Provinsi Gorontalo. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Gorontalo menjelaskan vaksinasi serentak tersebut menyasar 10.000 dosis di 72 titik. Hal tersebut mencakup dosis pertama, kedua, dan ketiga atau booster. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi didampingi Wakapolda Gorontalo, Brigjen Pol Puji Prasetyanto Hadi meninjau vaksinasi massal di Provinsi Gorontalo. Wakapolda Gorontalo mengatakan vaksinasi serentak ini menyasar 10.000 dosis di 72 titik. Hal tersebut mencakup dosis pertama, kedua, dan ketiga atau booster. Wakapolda Gorontalo tersebut juga menjelaskan pencapaian vaksinasi dosis pertama sebesar 88,12%, dosis kedua 59,97% dan dosis ketiga 2,95%. Sedangkan untuk lansia dosis 1 65,25%, dosis kedua 38,12% dan dosis ketiga 0,79%, dan anak-anak dosis 1 51,83% dan dosis kedua 16,54%. Alhamdulillah sejak kemarin di Polda Gorontalo kehadiran dari Bapak Kakor Lantas, beliau selaku tim dari asistensi dari Mabes Polri yang dalam rangka untuk kegiatan akselerasi vaksin di Polda Gorontalo dan jajaran. Sedangkan untuk target harian hari ini adalah 10.000 di 72 titik pelaksanaan vaksin secara serentak di Polda Gorontalo dan jajaran. Brigjen Pol Puji Prasetyanto Hadi pun memaparkan data bed akupensi rate atau bor rumah sakit di Gorontalo. Menurutnya angka bor turun dari 25% ke 15,85%. Bor sempat naik lantaran para pelaku perjalanan terpapar COVID-19 ingin memulihkan diri di lokasi isolasi terpadu atau isoter. Hal tersebut bertujuan agar tidak menularkan virusnya. Dari Gorontalo, Tim Liputan NTMC Polri. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan turun langsung melakukan patroli pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Dalam pantauannya, Dirgakum Korlantas Polri didampingi Kasubditwal dan PJR Ditgakum Korlantas Polri Kombes Pol Juni. Dalam memastikan arus balik libur Isra Miraj berjalan lancar, Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan turun langsung melakukan patroli pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Dalam pantauan tersebut, Brigjen Pol Aan Suhanan didampingi Kasubditwal dan PJR Ditgakum Korlantas Polri Kombes Pol Juni. Menyampaikan di jalur tol Jakarta Cikampek, petugas di lapangan telah memberlakukan kontraflow sejak pukul 14.10 waktu Indonesia bagian Barat, dimulai dari kilometer 62 sampai kilometer 47. Kemudian pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, petugas di lapangan memundurkan kontraflow ke kilometer 65 sampai kilometer 47. Turut hadir mendampingi Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi dan Kapolres Karawang AKBP Aldi Subantoro. Dirgakum Korlantas Polri menegaskan kepolisian akan memberlakukan kontraflow secara situasional hingga arus lalu lintas benar-benar sampai tuntas dan normal. Berdasarkan pantauan di lapangan, ketersendatan arus yang terjadi pada ruas tol Jakarta Cikampek dikarenakan adanya perbaikan bahu jalan sehingga mengalami penyempitan ruas lajur. Kita memantau arus balik dari libur panjang, libur Isra Miraj selama 3 hari. Jadi untuk jalur Jakarta Cikampek, kita sudah membuka kontraflow sejak jam 14.10, itu dari kilometer 62 sampai dengan 47. Kemudian tadi sekitar jam 18.00 kita mundur ke
kilometer 65 sampai 47. Secara keseluruhan arus lalu lintas di hari Senin, hari libur ini cukup lancar, terkendali. Turut hadir mendampingi Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi dan Kapolres Karawang AKBP Aldi Subantoro. Dirgakum Korlantas Polri menghimbau kepada para pemudik yang akan melakukan arus balik ke Jakarta untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Dari Cikampek, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Polri. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mensosialisasikan etle jalan tol yang bertepatan dengan hari ulang tahun Jasa Marga ke-44 di kantor Jasa Marga Taman Mini Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Aan Suhanan mengucapkan selamat kepada PT Jasa Marga yang telah berkontribusi dalam mengintegrasi antar wilayah sehingga jarak tempuh perjalanan bisa lebih singkat. Menurutnya, kerjasama Korlantas Polri bersama PT Jasa Marga telah mengeluarkan inovasi terbaru dalam penerapan penegakan hukum berbasis etle di jalan tol untuk pelanggaran overload dan batas kecepatan. Brigjen Pol Aan Suhanan menerangkan mulai hari ini sampai 30 Maret 2022, para pengendara yang tertangkap kamera etle di jalan tol akan diberikan surat teguran yang langsung dikirim ke alamat pengendara. Kita sedang memperingati ulang tahun Jasa Marga yang ke-44 ya. Di sela-sela kegiatan ini juga kita mencoba berkolaborasi ya. Penerapan penegakan hukum yang berbasis etle, berbasis IT, khususnya untuk pelanggaran overload dan batas kecepatan. Untuk lokasi penerapan penegakan hukum melalui etle di jalan tol, tahap awal penerapan dilakukan di jalan tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga. Turut hadir Direktur Utama PT Jasa Marga Subekti Syukur, Komisaris Utama PT Jasa Marga Yuswanda Atemenggung, Dirops PT Jasa Marga Fitri Wiyanti, dan Kasubdit Wal dan PJR Kombes Pol Juni, Kasubdit Datgar Kombes Pol Made Agus Prasetya, serta Kepala BPJT Danang Pari Kasit. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Dalam rangka operasi keselamatan yang digelar pada tanggal 1 hingga 14 Maret 2022, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Mari kita putus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan tertib melaksanakan protokol kesehatan. Segera laporkan kejadian-kejadian mengenai lalu lintas kepada kami dalam bentuk video maupun foto. Dan jangan lupa untuk kirim serta mention Instagram @ntmcpolri disertai dengan hashtag lapor NTMC. Dan untuk informasi lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Saya Bribtu Rizka pamit undur diri, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.